Dan kalau kita membicarakan soal kebahagiaan juga sepertinya ini juga dirasakan oleh Talitha Curtis ya, karena kita tahu kalau misalnya dalam kehidupan Talitha ini kan mempunyai begitu banyak warna dalam kehidupan sebelumnya. Betul. Gitu. Bahkan dia juga sempat mengalami yang namanya perubahan penampilan karena mengalami stres ya, sempat depresi kemarin juga ya. Gitu. Tapi sekarang dia sudah move on, sudah bahagia dan kayaknya sudah jalan-jalan tuh ngeliat dari sosial medianya. Kabarnya ternyata sekarang kalau Talitha ini sudah punya orang tua angkat yang baru gitu. Penasaran sih ya, kira-kira siapa sih orang tua angkat yang baru? Ini dia nih. Terlahir dan dibesarkan tanpa kenal orang tua kandung, kisah sedih perjalanan hidup Talitha Curtis benar-benar menguras emosi. Bagaimana tidak, sang ibu yang telah mengandung dirinya justru harus menitipkan Talitha pada orang lain semenjak Talitha dilahirkan. Alhasil, artis ini pun harus tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Hanya saja, saat Talitha dipeluk oleh popularitas sebagai aktris, hubungannya dengan sang ibu angkat jadi memburuk, sehingga ia pun memilih untuk hengkang dari rumah. Pada fase inilah, Talitha mengalami keterpurukan lantaran kehidupannya yang dulu glamor, fisik dan mental pun jadi tidak terurus. Berapa lama? 4 bulan. Aku bawa motor, bawa HP, terus masih pakai bawa baju 2 setel, doang 1 tas gitu 2 setel, casan, dompet udah nggak. Belum, aku bertahan hidup dulu. Kerja apa? Jual-jual barang. Barang apa? Motorku aku jual. Handphone aku jual. Gue mikirnya dagang, jual barang sendiri. Mohon maaf ya. Yang syuting kemarin itu ada di mana? Tahu ya? Kan mama yang megang semua. Oh, jadi aku baru punya ATM itu di umur 18 tahun. Talitha Curtis justru baru viral lagi kalau ada yang menemukannya jualan di pinggir jalan demi menyambung hidup. Rupanya, saat kisah perjuangan Talitha Curtis viral, ada yang menaruh iba padanya sehingga mau dan rela untuk menjadikan Talitha sebagai anak. Kejadiannya baru sekitar 2 bulan lalu, sehingga ketika ditemui tim insert, Talitha Curtis masih belum hilang rasa bersyukurnya atas kebaikan sang orang tua baru. Orang tua, emang kalau orang tua kandung kan udah dijelasin ya berkali-kali, memang sudah nggak ada, udah meninggal juga. Kalau orang tua angkat sudah fokus dengan hidupnya gitu ya, tinggal sekarang aku dengan hidupku sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya aku juga udah punya orang tua baru, aku sudah diangkat menjadi anaknya juga. Kayaknya sebulan yang lalu ya, atau 2 bulan yang lalu baru kok. Talitha mengaku keluarga yang telah bersedia menjadikannya anak sesungguhnya bukan orang yang sama sekali baru dikenal, melainkan sudah lama. Namun sempat hilang kontak selama bertahun-tahun. Artis berusia 22 tahun ini pun mengaku diminta oleh sang orang tua angkat untuk selalu merahasiakan identitas mereka. Namun pasca mendapatkan orang tua baru, perubahan pun langsung terasa pada Talitha Curtis. Ia tidak tinggal lagi di rumah kontrakan sederhana, melainkan di kamar yang lebih nyaman dan terkesan mewah. Kemana-mana, sang artis pun sudah mulai menggunakan kendaraan pribadi. Memang kenalnya juga sudah lama dulu. Dulu maksudnya sama papaku yang sekarang itu udah kenal lama banget gitu. Nah ketemu lagi baru kemarin after beritanya di mana-mana. Terus kita kan nggak pernah keep kontak ya, udah 10 tahun hilang kontak, ya akhirnya sekarang kita baik-baik lagi gitu. Dan dia menyatakan untuk ya hidup bareng lah, diurusin gitu. Biar sekarang punya orang tua lagi, punya yang nyayangin lagi, yang merhatiin lagi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah sedikit lebih sedikit membaik, dari keadaan mentalku juga, keadaan orang tua juga, keadaan rumah, keadaan kendaraan, semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan kebahagiaan yang mulai didapatkan kembali oleh Talitha Curtis, tawaran pekerjaan pun mulai berdatangan, sehingga keadaan ekonomi dari sang artis pun telah berangsur-angsur membaik. Tapi sayangnya, ketika ia mengunggah foto-foto di media sosial, di mana ia sedang memberi self-reward pada diri sendiri, seperti jalan-jalan ke mall, makan di restoran, bahkan berlibur di Labuan Bajo, Talitha justru dihujat. Ia dituding sebagai sosok yang lupa diri, lantaran tadinya menjual kesedihan demi kembali populer, namun setelah populer malah berfoya-foya. Tapi menanggapi semuanya itu, Talitha Curtis ikhlas dan tidak ingin menjadikannya beban. Kalau foya-foya, gak tahu ya, aku gak ngerti juga maksudnya apa yang harus aku lakukan sama hidupku. Kayak waktu kemarin berita viral aku susah aja viral, itu orang ada yang ngomong kayak menjual kesedihan nih cuman buat viral doang. Terus giliran aku share-nya yang happy-happy, yang aku jalan-jalan, yang aku ke mall, gini-gini segala macam. Mereka bilang aku foya-foya. Jadi balik lagi, aku jadi serba salah kan. Jadi lebih ke ya udahlah, maksudnya
aku cuman meminta kayak ya kalau kamu masih mau support aku sangat amat bersyukur banget. Tapi kalau kamu mandangnya foya-foya atau kamu mencari suatu hal yang kamu benci dari aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Ya aku cuman bisa kayak ya udah, ya kalau memang di pikiran kamu aku foya-foya ya nggak apa-apa gitu. Berita baiknya, Thalita Curtis tidak hanya mulai membaik dalam kehidupan ekonomi dan keadaan mental, tapi juga hubungan personalnya dengan sang pemilik kehidupan. Mengaku sudah sering mengikuti kajian agama, Thalita Curtis justru merasakan hidup yang lebih damai dan menenangkan. Lebih dari itu, sang artis ingin terus mempelajari nilai-nilai agama untuk menjadikannya sebagai fondasi keimanan dan ketakwaannya pada sang Khalik dalam menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Lo udah lumayan sering ikut kajian gitu. Untuk belajar terus sih, untuk belajar terus tentang hidup, tentang rasa berterima kasih, tentang rasa bersyukur. Jadi kayak lebih ke apa ya? Ya aku manusia tempatnya belajar terus gitu. Jadi lebih ke mengingat aja sih. Nanti ada-ada aja deh. Itu kan kehidupannya Thalita, ya kan? Gimana? Thalita, dia mau boros kek, dia mau hemat beli tur, ya urusan dia ya kan. Yang bahagia dia. Kalau dia foya-foya, akhirnya susah uangnya, kan yang susah juga dia. Tidak menimpa Klean. Jadi kamu mesti panas sih. Betul sekali, apalagi kalau kita membicarakan soal yang namanya dunia sosial media gitu kan ada netizen di dalamnya gitu ya. Pastinya juga ada aja gitu komen-komen yang positif dan juga kebalikannya gitu. Lagi bahagia katanya, ini mah jual kebahagiaan. Lagi sedih, ini mah jual kesedihan ada gitu. Ada aja yang salahnya gitu ya. Ada aja yang salah, tapi yang penting adalah fokus on yourself ya.